warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mirawi Syandar Cahyaniko, guru SDN 03 Waru sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 Universitas Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik pembelajaran yang dilakukan secara daring untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang saya ambil adalah tentang surat hadis. Berikut videonya, mohon ketersediaan Bapak Ibu dosen untuk memberikan sarannya demi kebaikan saya ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua? Semua, alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketuanya siapa? Mas Ridho. Mas Ridho dipimpin untuk berdoa. Tolong ya nak, saat berdoa kita berdoa dengan khusyuk. Supaya apa? Supaya doa kita sampai kepada Allah dan apa yang kita minta terkabul. Untuk apa? Memudahkan kita dalam pembelajaran hari ini. Gerak. Mulai. Angkat tangan, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
yang tahu? Buatin. Buatin. Ya benar. Ya cici artinya kui. Benar. Surat atin. Ada yang tahu nggak? Surat atin itu apa ya? Tentang apa ya? Tentang tim dan minyak zaitun. Terus tentang apa lagi ya? Ada yang tahu? Belum tahu? Coba kita lihat gambar. Kita lihat gambar. Yang ngerti? Wah, jantung ya? Jantung mana? Ini pun juga jantung mana? Dua-duanya ganteng ya. Kalau semuanya bersyukur pasti dua-duanya ganteng ya. Nah, ini salah satu contoh ya Nak ya. Contoh apa? Ini sebelumnya wajahnya begini. Dan ini sesudahnya. Masya Allah teman-teman ya. Kok bisa begini karena apa? Ya, betul. Operasi plastik. Ini mana? Di sini adalah salah satu contoh gambar. Gambar apa? Menjelaskan tentang banyak manusia di dunia ini yang kurang bersyukur atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Ya, sebenarnya dengan surat atin itu apa? Apa? Gunanya surat atin itu nanti? Karena apa? Menjelaskan di surat atin ini menjelaskan nanti ada di ayat 4 tentang kesempurnaan manusia. Ya, nanti kita pelajari bareng-bareng. Nah, dalam pembacaan surat atin ya bersama Hikmah, kita bisa membaca surat atin dengan baik dan benar. Lalu paham kandungan dari surat atin. Dengan paham itu kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Diperhatikan ya Nak ya. Dicatat apa yang kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Sahabat Solih, biasakan belajar mengaji setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia lagi akhirat. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Sekarang mari kita mengaji dan mengkaji Quran, surat Atin, dan hadis tentang silaturahmi. Sahabat Solih, Allah memerintahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil berarti membaca dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid dengan benar. Salah satu tajwid yang harus kita kuasai adalah hukum bacaan mensukun dan tanwin. Hukum mensukun atau tanwin ada 5. Yang pertama, izhar khalqi atau jelas adalah mensukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf khalqi atau huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ha. Contohnya al-jabru atau rumah tanwin bertemu ghain. Ini kan kita akan belajar tentang apa pembacaan nun sukun dan tanwin. Salah satunya ini tadi apa izhar khalqi ya.
Tidak hal ini apabila nun sukun itu yang apa? Nun ada sukunir ya. Atau tanwin, tanwin, kasrotain, terus domatain bertemu dengan huruf alif, ha, o, ain, oin, ya. Itu bacaannya jelas. Ajrun ghairu jelas. Ya. Selanjutnya bacaan ifa. Kita perhatikan yang terdapat pada ayat pertama yang artinya adalah bulan ini. Surat Atin ini adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Ya, jumlahnya adalah 8 ayat. Ya, dan ini termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Nah, sekarang kita akan masuk ke arti dari Quran surat Atin dari ayat 1. Ya, manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bila beriman kepada Allah dan juga beramal. Nah, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang menciptakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk. Apa? Mulainya surat Atin itu nanti karena apa menjelaskan di surat Atin ini menjelaskan nanti ada ayat 4 tentang kesempurnaan manusia. Ya, kita bagi kelompok, ya. Pembagian kelompoknya dan tim ya, berhitung 1 sampai 5 ya. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, paham? Nah, kita mulai dari sini. Ya, udah tahu ya, yang dapat angka 1 berkumpul dengan kelompok 1. Kok lemas? Masih semangat? Tepuk semangat. Iya, semangat begitu. Kok masih baca loh, yo ya. Ya. Sekarang kuning room itu 1 sampai 3 segera berkonfirmasi dengan kelompoknya. 1, 2, 3. Yuk. Mencari contoh. Kemarin kuning room sudah perintahkan bawa kertas kartonnya. Sudah? Sudah. Dibawakan? Dikeluarkan. Ini kuning room. Udah dapat semuanya? Coba dilihat dengan kelompoknya dulu. Coba dilihat dengan kelompoknya. Tugasnya dari Green Room. Udah paham belum? Udah paham disuruh ngapain? Oh, mengundang apa itu sudah kan ngomong. Udah paham? Udah paham? Tugasnya ya, biar Kuning nggak ngomongin itu kali-kali. Tugasnya itu nanti anak-anak membuat proyek, apapun itu bentuknya mapping boleh, ya. Nanti apa program itu apa nanti dijelaskan di depan. Yang isinya tentang apa? Isi kandungan surat Atin. Tadi sudah mengamati videonya kan? Sudah kan? Nah, dari video itu kita akan ambil ya. Itu apa? Itu menjelaskan kandungan surat Atin supaya apa? Program itu dari mempermudah kita untuk memahami kandungan surat Atin. Yes? Udah paham? Paham? Nah, ya. Sekarang boleh mengerjakan dengan kelompoknya. Paham ya? Bisa paham ya? Gimana?
jelaskan dengan isi kandungan surat ini supaya apa? Kita bisa mudah memahami. Nanti kan kalau udah jadi bisa di poster tentang isi kandungan surat hati. Nah, isi kandungannya apa aja dijelaskan dengan bahasa yang mudah kita pahami. Kalau udah jadi selesai, kita presentasikan di depan. Paham? Oh enggak, paham enggak? Tidak paham. Nah, ini udah paham. Udah semua. Coba dilihatkan. Oh ya. Nah, surat hati. Wes, ini baru 6 ya. Sekarang coba nomor 2 yang maju. Maju depan menjelaskan teman-temannya. Semua di sini. Ya, di sini. Lainnya memperhatikan ya. Ada sini, yang itu memperhatikan. Yuk, dijelaskan, dibacakan. Kandungan surat At-Tin ayat 2 ayat 1 Oh, ini tentang buah tin dan minyak zaitun yang memiliki khasiat bagi kesehatan. Ayat 2 menjelaskan tentang Gunung Sinai, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu untuk pertama kali. Ayat ketiga menjelaskan bahwa kota Mekah adalah kota yang aman. Ayat 4 Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ayat kelima menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingat manusia dalam kondisi apapun, bahkan sesempurna manusia tersebut. Ayat ke-6 orang yang beramal soleh selamat di dunia akhirat. Ayat ke-7 membalas di akhirat atas amal di dunia. Ayat ke-8 Allah hakim paling adil. Ya. Udah paham ya? Nah, kita kasih tepuk tangan untuk Bapak juga. Oke, kembali tempat duduk. Tepuk tangan dari teman-teman sudah bagus ya, dari kelompok 3 ataupun 2, 1 semuanya udah bagus teman ya. Nah, dari keseluruhan itu surat hati itu menjelaskan bahwa banyak sekali loh manusia yang kurang bersyukur. Salah satunya di awal tadi ya, kita lihat seorang pemuda yang operasi plastik yang lebih gampang. Itu karena kita nggak bersyukur atas nikmat Allah. Padahal kita udah diberikan kelengkapan dari sama Allah ya, dari atas sampai kaki itu udah lengkap semua. Punya rambut, punya alis, punya telinga. Coba kalau punya telinga
juga setelah itu kita apa? Lebih unggul dibandingkan makhluk Allah lainnya, ya. Satunya hewan. Saatnya istirahat dulu. Hewan mempunyai akal pikiran nggak? Nggak punya. Nggak punya ya. Hewan itu nggak punya akal pikiran, tapi manusia punya. Itu gunanya apa? Untuk membedakan baik dan buruk. Kalau hewan misalnya di tempat apa? Hewan liar. Misalnya hewan itu sapi, mau baik mau baik itu mah. Misalnya ya kan, mau kan? Mau. Kambing kamu kasih daun apa aja makan? Lah coba kamu dikasih daun-daunan, mau nggak makan? Kamu kan membedakan baik yang buruk. Oh, ini sering mahmud, ya. Kalau hewan nggak bisa, ya, nggak bisa membedakan baik atau buruk. Lalu selanjutnya, ya, surat Atin ayat berapa? Kesimpulan manusia. Jin itu juga makhluk Allah. Malaikat juga makhluk Allah. Justru malaikat itu lebih taat dibandingkan manusia. Malaikat disuruh ngapain aja, sujud 1000 kali dia akan sujud 1000 kali. Ayat keempat itu kan menceritakan tentang apa? Kesempurnaan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya, ya. Manusia diberi akal dan pikiran, tidak seperti hewan. Manusia diberikan jasa, tidak seperti jin dan malaikat. Kalau misalnya hewan, sapi dikasih daun pokoknya daun-daunan apa aja mau makan nggak? Mau kan? Kambing pun juga mau. Kalau mau baik itu Pak Ibu, mau makannya ya pasti dimakan. Tapi kalau kita mau nggak? Kadang aja digorengin telur juga nggak mau ya. Ya enggak, masih pilih-pilih, ya kan? Itu karena kita mempunyai akal yang bisa kita gunakan untuk kehidupan di dunia, ya, untuk mencari kemakmuran di dunia. Tapi jangan lupa, jangan melupakan akhirat. Terus jin sama malaikat. Jin malaikat punya jasad nggak? Punya badan kayak kita ini nggak? Nggak punya. Padahal malaikat itu makhluk Allah yang paling taat, tapi dia nggak punya jasad. Ya. Kalau kita punya jasad, mau pegang benda-benda seperti ini bisa. Kalau jin, malaikat nggak bisa. Makanya kita itu diciptakan Allah dalam bentuk sebaiknya, ya, menganggap air bersyukur ya. Cara bersyukurnya bagaimana? Cara bersyukurnya menjaga kesehatan kita, jangan sembarangan juga ya makan mie terus, ya. Itu sama aja tidak mensyukuri nikmat kita. Berarti kita tidak menjaga badan yang telah dikasih Allah untuk kita. Ada yang ditanyakan? Oh, minyak zaitun, kandungannya satu. Ya, minyak zaitun itu minyak yang untuk bayi. Terus kalau buah minyak itu banyak loh manfaatnya. Salah satunya untuk membersihkan ginjal. Ginjal itu ya, nah, ginjal itu kalau udah rusak, disuruh cuci darah terus itu bahaya. Kalau kamu nggak cuci darah sekali aja waktunya, misalnya dijadwal ya seminggu 2 kali, ya kan? Seminggu 2 kali. Nah, pas 2 kali itu kamu lupa sekali, badan makan terasa nggak ini kalau nggak cuci darah. Jadi setiap jadwal itu memang harus tepat waktu cuci darah. Karena apa? Darah itu perlu membersihkan badan, membersihkan apa darah. Kalau darahnya kotak, terus darahnya mengalir dari otak sampai ke seluruh tubuh, kan rasa
kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberi Allah. Ya, karena kita diberikan Allah tentu yang sebaik-baiknya ya, kita jaga. Tapi tak usah mengubahnya, ya. Kita bersyukur apa yang ada, ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, jangan lupa anak-anak dipersiapkan materi ajarnya tentang untuk pertemuan selanjutnya tolong dipelajari tentang bab Aku Cinta Rasulullah ya. Tolong dipelajari di pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum dulu? Ingin tahu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat ya. Mari kita pembelajaran hari ini dengan kita para pemateri bersama-sama. Sekian dari kuning room hari ini. Minta maaf bila ada salah yang disengaja ataupun tidak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian.